Ivan Petrovich Pavlov. Dia adalah seorang Russian psychologist. Siapa di antara saudara pernah dengar nama itu? Ada yang pernah dengar? Saya. Kapan? Barusan. Nah. Saudara, orang ini adalah orang yang mengembangkan satu teknik untuk melatih binatang. Itu yang membuat kita bisa lihat ada lumba-lumba bisa loncat ke satu jaring api. Ya. Itu yang membuat kita bisa punya anjing-anjing yang bisa mengenali bom, mengenali narkotika. Semua proses itu dikerjakan lewat satu prosedur yang disebut oleh Pavlov sebagai conditioning. Nah, conditioning itu Bapak Ibu merupakan sebuah cara yang sebenarnya ingin membuat binatang bisa melakukan sesuatu yang berulang-ulang seperti yang diinginkan pelatihnya. Didasarkan pada satu kenyataan, binatang itu memiliki kecenderungan melakukan sesuatu berdasarkan satu hal saja. Dorongan instinktif untuk bisa bertahan hidup. Makan, minum. Jadi Pavlov ini Bapak Ibu bisa menggunakan pelatihan seperti anjing, kenapa dia bisa mengenali bom, anjing bisa mengenali narkotika. Dia dilatih Bapak Ibu. Kalau latihannya benar, dia merespon benar, dikasih makan dia. Kalau salah, nggak dikasih makan. Begitu juga lumba-lumba. Kalau dia melakukan satu gerakan, tindakan yang benar, dia dikasih makan. Kalau salah, nggak dikasih makan. Dan itu diulang-ulang menyebabkan binatang tertentu bisa dilatih melakukan sesuatu tertentu. Tetapi binatang hanya pada sebatas itu. Motivasi dalam diri binatang hanya didasarkan pada satu dorongan instinktif untuk bisa bertahan hidup. Seorang psikologis yang lain bernama Abraham Maslow mencoba mendeskripsikan, menjelaskan apa yang terjadi pada manusia. Dia mencoba menjelaskan apa sebenarnya yang mendorong manusia melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Kenapa orang tertentu melakukan ini, kenapa orang yang lain melakukan ini, apa sebenarnya yang menggerakkan semuanya itu. Dan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu kemudian disebut sebagai motivasi. Abraham Maslow mengatakan manusia itu dimotivasi berdasarkan level of need dalam kehidupannya. Yang paling dasar Bapak Ibu, yang paling dasar ternyata enggak berbeda dengan yang dilakukan oleh Pavlov. Yaitu sesuatu yang bersifat fisiologis, sesuatu yang bersifat faal tubuh, hanya bertahan untuk hidup. Orang tertentu ingin melakukan sesuatu supaya apa? Bertahan hidup. Oh, saya bekerja melakukan ini, oh aku melakukan itu supaya apa? Bisa makan. Ketika semuanya itu sudah terpenuhi, orang bisa makan 3 kali sehari, bisa makan enak, bisa memilih makanan yang dia suka. Manusia masih punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Tingkat berikutnya adalah rasa aman. Ya. Orang pengen punya rasa aman. Nah, sekarang mereka mulai memikirkan bagaimana memiliki rumah yang gak gampang dibobol maling. Mereka sekarang mulai memikirkan bagaimana duit yang mereka miliki tidak tergerus oleh inflasi. Mereka mulai memikirkan bagaimana menjalani kehidupan pada saat masa-masa yang sulit. Kesehatan terganggu, bisa ada yang menangani, maka muncul layanan insurance. Dan ini terus meningkat Bapak Ibu, terus meningkat, sampai puncak yang tertinggi. Maslow mengatakan, orang dimotivasi oleh tujuan self-actualization. Semua saudara pun memiliki motivasi untuk melakukan itu. Termasuk ketika saudara sore ini datang ke tempat ini, masing-masing kita kalau ditanya secara jujur, dari dalam dirimu, engkau akan bisa menceritakan apa yang membuat engkau terdorong datang ke tempat ini. Sebagian mungkin berkata, gua datang kenapa? Ingin ketemu teman. Karena ingin ketemu teman, maka saudara datang di tempat ini. Sebagian lagi, kenapa lu datang? Ya habis hari Minggu gak ada kegiatan sih.
Ya udah datang aja. Nah, ada lagi yang lain, kenapa datang? Aduh kalau nggak datang rasa nggak enak. Rasanya hari Minggu nggak lengkap kalau nggak pergi ke gereja. Motif kita begitu beragam. Tetapi sore ini Bapak Ibu saya tidak akan mengeksplorasi lebih jauh tentang apa yang diajarkan oleh Ivan Petrovich Pavlov atau Abraham Maslow. Saya ingin mengajak kita melihat apa yang Alkitab ajarkan ketika bicara daya dorong orang melakukan sesuatu. Buka Alkitabmu, kita baca kitab Kolose pasal yang ketiga, kita baca satu ayat-ayat yang ke-23. Saya baca buat saudara, Alkitab berkata begini. Kolose 3 ayat 23, boleh ditampilkan? Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Catatan ini merupakan catatan yang sangat penting yang muncul di dalam kitab Kolose. Saudara, situasi pada zaman itu Bapak Ibu, ada sekelompok orang yang memiliki sebuah relasi tuan dan budak. Sebuah situasi yang sulit. Mereka punya relasi sebagai tuan dan budak, tetapi kemudian karena pekabaran Injil, budak-budak itu juga mengenal Tuhan akhirnya. Nah sekarang jadi ribet nih hubungan. Di satu sisi tuan dan budak, di sisi lain saudara seiman. Lalu kemudian tuan-tuan ini saudara mengambil keputusan untuk merilis budak-budak itu. Nah yang mengejutkan adalah waktu para budak ini dirilis, dibebaskan oleh tuan-tuan yang juga bertobat. Jadi anak Tuhan, budaknya juga bertobat jadi anak Tuhan. Sekarang hubungannya jadi ribet, bukan hanya tuan dan hamba tetapi sesama saudara seiman. Tuan-tuan itu membebaskan budak-budak itu. Yang mengejutkan, sebagian budak itu berkata, gua gak mau pergi. Gua tetap mau kerja di rumah ini. Saudara, mungkinkah para budak ini bisa melakukan keputusan seperti itu kalau gak diperlakukan baik sebelumnya? Mungkin tidak. Kemungkinan besar para budak ini diperlakukan sangat baik oleh tuannya. Maka ketika dirilis, dia mengambil keputusan, enggak gua gak mau. Gua tetap mau di sini. Aku mau tetap mengabdi kepada keluarga ini. Yang selama aku menjadi budak, aku diperlakukan dengan baik. Motifnya kemungkinan adalah balas jasa. Dulu saya diperlakukan baik, ya udah, saya mesti balas. Balas jasa. Dalam situasi semacam itulah kemudian Paulus menuliskan sebuah surat untuk memberikan reason yang justru lebih bagus, yang lebih tinggi dari semua motif-motif yang lain. Paulus berkata kepada mereka, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Membalas jasa itu baik Bapak Ibu. Tapi ada motif yang lebih tinggi yang Paulus ajarkan. Melakukan seperti untuk Tuhan. Sore ini ketika kita membaca bagian ini, kebenaran itu pun tertuju kepada kita. Ada begitu banyak hal yang kita miliki yang mendorong kita melakukan sesuatu. Masing-masing kita punya reason kenapa kita berada dalam ruangan ini. Masing-masing kita punya alasan kenapa kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam sebuah gereja yang besar semacam ini. Tapi sore ini ketika kita membaca bagian itu, kebenaran itu tertuju kepada kita. Alkitab berkata, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaannya, sesuatu seperti untuk Tuhan, itu seperti apa? Yang seperti untuk Tuhan, itu seperti apa? Saudara, ketika kita bertanya pertanyaan ini, kita sedang mencoba menemukan reason tertinggi,
alasan tertinggi kenapa kita sebagai orang percaya melakukan sesuatu. Dan jawaban atas pertanyaan itu, saudara, kita bisa baca dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat yang ke-30, Alkitab berkata begini kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, saya akan jelaskan bagian ini dengan urutan yang tidak seperti itu. Tetapi semua poin akan kita bicarakan. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan 4 dimensi kehidupanmu. Hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan jiwamu. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita sebagai motif kita tertinggi melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, seperti yang disarankan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Waktu Alkitab berbicara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata hati yang muncul di ayat itu dari satu kata dalam bahasa Gerika, kardia. Kardia itu Bapak Ibu adalah kata yang memiliki arti sama dengan satu kata dalam bahasa Latin, cardio. Itu kata yang biasa dipakai dalam dunia kedokteran, maka di situ kita punya satu kata yang menggambarkan satu keahlian yang disebut dengan cardiologist. Dokter yang ahli penyakit jantung. Nah, kata kardia itu Bapak Ibu ternyata adalah satu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan satu pribadi. Karena di dalam kata kardia itu ada 3 unsur penting. Pikiran, perasaan, dan kemauan. Ada satu kata menyerupai itu di Perjanjian Lama yang terungkap dalam Mazmur 139. Ketika pemazmur berkata, Tuhan menenun buah pinggangku. Tuhan membentuk buah pinggangku. Nah, buah pinggang itu Bapak Ibu kidney atau ginjal. Dalam bahasa Ibrani ada kilya. Kilya itu ternyata pun merupakan satu gambaran figuratif untuk membicarakan pribadi. Karena kilya itu pun memiliki 3 elemen. Pikiran, perasaan, dan kemauan. Tetapi ketika kita kembali pada Markus 12 ayat 30. Saat kita membicarakan hati atau kardia itu. Ternyata di situ juga ada unsur akal budi. Ya. Nous. Ya. Akal budi dalam bahasa Gerika nous itu pun memiliki 3 kompartemen. Pikiran, perasaan, dan kemauan. Tetapi kalau ini digunakan dalam satu ayat secara bersama-sama. Maka kardia itu lebih menekankan pada satu unsur perasaan. Alkitab mengajarkan kepada kita, waktu kita melakukan sesuatu harus didorong dengan kasih yang sungguh besar kepada Kristus yang dinyatakan dengan satu ungkapan dengan segenap perasaanmu. Segenap hati itu segenap perasaan Bapak Ibu. Apakah yang membedakan kita manusia dengan binatang atau artificial intelligence, kecerdasan buatan? Yang membedakannya adalah saudara dan saya memiliki perasaan. Mengapa manusia bisa menjadi ciptaan yang memiliki perasaan? Sebab manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa penciptanya. Allah yang adalah pribadi itu, di dalam dirinya memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Maka waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, maka manusia menjadi ciptaan yang memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan.
Tuhan menginginkan saudara dan saya mencintai Dia dengan segenap perasaan kita. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus berkunjung ke keluarga Betania. Di situ ada 3 orang dalam keluarga tersebut. Ada Marta, ada Maria, dan ada Lazarus. Lazarus baru saja meninggal dunia. Ketika dia sakit berat, Tuhan Yesus diundang datang. Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk menunda kedatangannya. Dan akhirnya Lazarus mati. Nah, setelah Lazarus mati, Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Nah, waktu dia datang, Marta menyambut dia dan berkata, Tuhan, Guru, orang yang kau kasihi mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta, jangan takut, saudaramu akan dibangkitkan. Lalu Marta menjawab, Bapak Ibu, benar Tuhan, aku percaya saudaraku akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Pertanyaan saya, perkataannya Marta itu benar atau salah? Coba yang bilang benar. Yang bilang salah. Yang butuh waktu doa puasa untuk jawab pertanyaan saya. Ini pendoa syafaat semua rupanya. Ditanya begitu langsung bergumul gitu kan. Oke. Itu jawabnya benar. Alkitabiah banget tuh Marta. Marta itu punya pengetahuan teologi yang sangat baik Bapak Ibu. Tetapi waktu Tuhan berkata, saudaramu akan dibangkitkan. Yang Tuhan Yesus maksudkan itu bukan nanti pada hari kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus mau berkata, right now, right here. Dia akan membangkitkan Lazarus pada saat itu. Tapi Marta nggak ngerti. Kenapa dia nggak ngerti? Dia nggak ngerti kenapa? Karena dia memang tidak tahu isi hatinya Tuhan. Kenapa dia nggak ngerti isi hatinya Tuhan? Itu ya, setiap kali Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta, Marta langsung masuk di dapur, bikin asinan Bogor. Waduh, sibuk dia. Tetapi setiap kali Tuhan Yesus datang, Maria duduk diam di kaki Tuhan. Menikmati Tuhan. Dan Tuhan menikmati kehadirannya. Maria telah membangun satu hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus datang di hari itu, respon Maria begitu berbeda Bapak Ibu. Alkitab menceritakan Maria tersungkur di kaki Tuhan sambil mencucurkan air matanya. Ada satu bahasa yang Tuhan Yesus selalu mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Meski badai menderu dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sambil nangis, Maria membasahi kaki Tuhan dengan air matanya. Gak banyak kata-kata Bapak Ibu, udah gak bisa ngomong lagi. Bukankah kita pun seringkali seperti itu? Tuhan, aku sudah lama berdoa dan aku gak punya kata-kata lagi untuk aku doakan di hadapan-Mu. Tapi Tuhan selalu mengerti isi hati orang-orang yang membangun kedekatan intim dengan Dia. Maka ketika Maria nangis di kaki Tuhan itu, curahkan kasih dengan segenap perasaannya itu. Lalu Tuhan Yesus berkata satu kalimat. Angkat batu penutup kubur Lazarus. Dan tidak lama kemudian Lazarus bangkit. Waktu saya baca nats itu, membaca kisah itu saudara. Saya tuh muncul satu pertanyaan begini. Tuhan, kenapa enggak dibikin lebih spektakuler? Maksud saya begini. Kan Tuhan bisa tuh, daripada repot orang suruh ngangkat batu segala macam.
Bikin dong lebih spektakuler. Lazarus, lu bangkit, batunya kamu tembus ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Waduh, kalau itu terjadi kita wow gitu kan. Tuhan pasti bisa. David Copperfield aja bisa. Cuman David Copperfield pakai trik sulap, saudara. Ya. Tapi kenapa Tuhan berkata angkat batu penutup kubur Lazarus? Saya belajar di dalam Alkitab, saudara. Dan saya temukan satu kebenaran penting. Setiap kali Tuhan mau lakukan sesuatu, Dia libatkan manusia. Orang-orang yang dikasihinya. Partnernya Tuhan. Sama seperti ketika dia mau kasih makan 5.000 orang. Ada 5.000 orang laki-laki ikut seminarnya Tuhan Yesus. Saya sebut seminar karena pengajarannya sistematik. Ya kan? Belum lagi yang perempuan dan anak-anak. Waduh banyak. Dan Tuhan bilang hari sudah malam. Tuhan bilang begini. Kasih mereka makan. Ya, waktu Tuhan perintahkan kasih mereka makan. Respon orang macam-macam Bapak Ibu. Macam-macam. Ya. Tapi kebanyakan responnya adalah. Yang diceritakan dalam nats itu. Sama seperti respon kebanyakan kita. Begitu diperintah ngasih makan 5.000 orang. Ini yang dilakukan para murid. Ada yang keluarkan kalkulator dan langsung dihitung. Budgetnya kurang Tuhan. Tekor nih panitia. Teknis. Merespon dengan teknis. Ya. Tetapi ada satu orang anak kecil meresponnya bukan teknis. Tuhan berkata kasih mereka makan. Anak kecil itu saudara, dia nggak pusing dengan hitungan matematikanya. Matematikanya serahkan Tuhan aja. Ini anak kecil berkata, Tuhan engkau mau kasih 5.000 orang makan, gua mau ikut. Aku mau ambil bagianku. Terus saya senang waktu saya dapat laporan seed of faith. Ya. Orang tertentu teknis. 3,5 miliar, waduh gede banget gimana caranya. Lu gak perlu teknis. Udah ngomong aja satu keputusan serang. Tuhan, gua mau ikut. Ketika kita mengambil bagian. Ada bagian yang disediakan Tuhan juga untukmu. Maria adalah satu pribadi yang menyatakan dia mengasihi Tuhan dengan segenap perasaannya. Waktu kita bicara mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita hari ini gak bisa dipisahkan dari disiplin untuk worship. Disiplin untuk memuji, menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan merupakan salah satu cara yang memungkinkan kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan segenap perasaan kita. Lalu apakah worship itu Bapak Ibu? Lalu bagaimanakah seharusnya menyembah itu Bapak Ibu? Suatu kali Tuhan Yesus menyeberang ke satu tempat bernama Samaria. Ada seorang wanita di situ. Yang nyari air di siang hari, panas. Nyari air di siang hari panas itu tidak lazim. Kenapa ada wanita nyari air di siang hari yang begitu panas? Ternyata wanita ini punya masa lalu yang tidak baik. Hobinya ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Ini hobi wanita yang mencari air di siang hari itu adalah hobinya ganti suami. Waduh. Jadi dia memiliki catatan sosial yang gak baik. Kalau dia nyari air di pagi hari ketemu ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu langsung senggol-senggol. Lu tahu kagak? Nih dia pernah bawa suamiku kabur 3 minggu. Yang lain bilang, gua bukan 3 minggu. Suami gua 1 bulan. Waduh, ibu-ibu gunjang-gunjing gitu. Tetapi kalau pria ketemu dia. Langsung melecehkan, langsung menggoda. Karena dia tidak dihormati. Maka dia takut ketemu orang. Tapi siang hari itu ada seorang pria berbicara kepada dia dengan rasa hormat. Dan dalam percakapan dia tahu ini pria Yahudi
Yang tidak bergaul dengan orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang sudah nggak murni itu. Bahkan pria ini mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang penuh rasa hormat terhadap percakapan itu. Sampailah pada akhirnya wanita itu tahu bahwa pria ini bernama Yesus. Dan wanita itu berkata begini. Guru, kami menyembah Allah di gunung ini, menyembah Tuhan di gunung ini. Tetapi engkau orang Israel, engkau Yahudi, menyembah Allah di Yerusalem. Maka perempuan itu bertanya, di manakah seharusnya kami menyembah? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang masih ditanyakan sampai hari ini. Banyak orang tanya hal-hal yang bersifat teknis tentang bagaimana sih nyembah Tuhan. Bagaimana sih tentang beribadah kepada Tuhan. Tempatnya di mana, jam berapa, alat musiknya bagaimana, musiknya bagaimana. Berapa jam mesti dilakukan? Begitu banyak pertanyaan teknis. Tapi ini jawaban Tuhan Yesus. Dia berkata, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kalimat itu mendekonstruksi pertanyaan si wanita tadi. Ya, hancurkan konsep yang keliru. Penyembahan Allah yang benar bukan soal tempat Bapak Ibu. Kalau kita perpanjang daftarnya, bukan soal liturgi, bukan soal tata cara, bukan soal jenis lagu yang saudara nyanyikan, bukan gedung seperti apa yang saudara tempati. Tuhan berkata dengan kalimat berikutnya, akan tiba waktunya dan telah tiba saat ini kata Tuhan, penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah yang muncul dalam ayat itu dari satu kata dalam bahasa Greka proskuneo. Proskuneo itu Bapak Ibu, ya, itu seperti digambarkan seperti seekor anjing jilati tangan tuannya. Ya, anjing yang menjilati tangan Tuhan. Bagaimana mungkin menyembah Allah digambarkan seperti seekor anjing jilatin tangan tuannya? Saudara, kalau saudara pecinta binatang, secara spesifik, saudara penyayang anjing, saudara punya anjing piaraan di rumah saudara, saudara tahu anjing itu punya 3 karakter dasar. 1, anjing itu kenal tuannya. Dia bisa bedakan, nih tuan, nih orang asing. 2, anjing itu binatang yang taat sama tuannya. 3, anjing itu binatang yang setia sama tuannya. Itulah karakteristik anjing. Saudara, suatu kali ada seorang pengajar dari Tokyo University bernama Profesor Hidesaburo Uena. Profesor ahli pertanian ini suatu kali pulang ngajar dari kampus. Dan di jalan dia ketemu seekor anjing. Penuh borok, luka, bau, kurus, kering. Orang-orang menghindar, mencoba menjauh dari anjing. Profesor ini jongkok. Anjing diangkat. Iya, anjing yang bau itu. Yang penuh borok itu diangkat. Dibawa pulang. Dimandikan, dikasih makan, dikasih tempat tinggal bagus. Boroknya sembuh, lukanya sembuh, bulunya muncul baru lagi. Menjadi anjing yang sangat cantik diberi nama Hachiko. Hachiko punya kebiasaan yang unik. Profesor ngajar di kampus, dia ikut nganter. Profesor naik kereta, Hachiko nggak ikut naik kereta karena dia ngerti, sadar diri, nggak bisa jadi asisten dosen. Dia pulang. Tahu diri dia. Ya. Tapi suatu kali Profesor Hidesaburo dia lagi ngajar, dia heart attack Bapak Ibu, serangan jantung. Aduh, dia serangan jantung mati. Nggak pernah pulang lagi. Yang ajaib. Hachiko setiap jam 5 kurang 5 menit. Sudah berdiri di depan Shibuya Train Station. Nunggu profesor turun dari kereta. Tetapi profesor sudah nggak pernah pulang lagi. Tapi Hachiko terus melakukan itu. Bukan 1 hari 2 hari. Bertahun-tahun. Sampai hari matinya. Itulah seekor anjing yang kenal, taat, dan setia. Suatu kali ada seorang dari Syro-Fenisia, seorang wanita dari Syro-Fenisia. Datang kepada Tuhan dan berkata, Guru, anakku sakit, lakukan sesuatu. Tanpa melihat Tuhan Yesus berkata,
Gak pantas ngasih makan seekor anjing. Orang tertentu yang gak ngerti langsung berkata, aduh Tuhan ini kenapa sih kasar banget. Masa orang datang minta ditolong dianjing-anjingin. Sekarang kita ngerti. Tuhan tidak sedang merendahkan wanita itu. Tuhan tidak sedang menghina wanita itu. Tapi Tuhan tahu di hadapan dia ada satu pribadi yang kenal, taat, dan mau setia. Seperti seekor anjing kepada tuannya. Dan wanita itu tidak membantah. Dia berkata, benar Tuhan, seekor anjing pun mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan waktu wanita itu berkata, Alkitab berkata, menceritakan kepada kita, wanita itu berkata sambil tersungkur di kaki Tuhan. Kata yang digunakan adalah proskuneo. Tuhan mau masing-masing kita mengasihi dia dengan segenap perasaan. Karena kita membangun hubungan kedekatan intim dengan dia. Yang kedua, kasihilah dengan segenap akal budimu. Dengan kecerdasanmu. Musa sekolah 40 tahun Bapak Ibu. Musa sekolah 40 tahun anak muda. Segala hikmat Mesir dipelajarinya. Agar dia dipersiapkan menjadi pemimpin Israel yang begitu penting. Tuhan merindukan orang-orang muda dan siapapun kita dalam ruangan ini. Terus mengembangkan kecerdasan akal budi yang Tuhan ciptakan ini. Untuk dikembalikan kepada Tuhan. Waktu kuliah saya membaca satu buku yang saya tidak habis kagum saya. Buku itu judulnya Konkordansi Alkitab. Waduh, saya kagum banget sama buku ajaib itu. Itu buku Konkordansi Alkitab bisa menunjukkan kepada kita ayat mana saja yang memiliki kata tertentu yang kita cari. Dan itu buku bukan jatuh dari langit. Buku itu ada yang nulis. Lu kira-kira bayangin orang itu baca Alkitab ribuan kali, tahu nggak? Baca, tulis. Karena zaman dulu belum ada search engine. Belum ada artificial intelligence yang membuat kita bisa cari ayat tertentu semudah seperti kita lakukan sekarang dengan search engine yang kita miliki. Itu ada yang nulis. Orang seperti itu mencintai Tuhan dengan segenap akal budinya. Akal budi yang Allah berikan kepada kita. Pikiran-pikiran kita, logika kita, rasio kita diciptakan, diberikan kepada kita supaya dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya mempelajari berbagai macam original invention, ya, penemuan-penemuan yang orsinil, yang belum pernah ditemukan orang lain, ditemukan oleh orang tertentu. Saya kasih tahu saudara, around 90%, sekitar 90%. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Sebab Alkitab juga berkata, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan yang sejati. Tuhan menginginkan anak-anak muda dalam ruangan ini, siapapun kita dalam ruangan ini, mari kita cintai Tuhan dengan segenap akal budi kita. Yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. With all your strength. Saudara, kekuatan ini menggunakan kata dalam bahasa Greka iskos. Ini bicara kekuatan fisik. Ini sama sekali gak sedang berbicara kekuatan rohani. Ini kekuatan fisik. Bagaimana mungkin kita bicara perkara rohani, mencintai Tuhan adalah perkara rohani, tetapi Alkitab mengatakan, cintailah Tuhan yang perkara rohani itu dengan kekuatan fisikmu. Banyak orang kemudian tidak bisa menerima itu. Tapi saya ajak saudara memahami sesuatu yang sangat sederhana. Sederhana, nanti kita akan ngerti dengan baik. Lu kalau doa, itu perkara rohani tidak?
Pakai tubuh jasmani tidak? Saya lagi khotbah begini, sharing firman begini. Ini perkara rohani tidak? Itu kekuatan jasmani enggak? Makanya tadi dibilang, kok enggak serak-serak suaranya katanya. Ini sesi ke 16. Dia bilang tadi, gara-garanya minum kelapa muda, enggak lengkap informasinya. Kelapa muda jatuh jam 12 malam, ditangkap sambil ngadep timur. Enggak. Itu okultisme namanya, enggak. Kelapa muda cuma pengganti mineral aja daripada membeli sesuatu yang chemical gitu kan. Mineralnya bagus untuk tubuh kita. Oke. Jadi Alkitab betul-betul mengajarkan apa perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita dilakukan dalam tubuh jasmani kita. Karena itu kita mesti mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Ada begitu banyak riset yang membuktikan kenapa orang itu bisa memiliki physical fitness yang baik, memiliki kebugaran yang baik. Karena keterbatasan waktu saya kasih tahu satu saja. Riset membuktikan duduk dan berdiri, kalau kita bicara the benefitnya untuk physical fitness, berdiri itu membuat orang lebih fit. Kantor-kantor modern, sekolah-sekolah modern, ya bangkunya itu tinggi. Meja komputernya tinggi, orang kerjanya berdiri. Sekolah-sekolah modern gak duduk, murid-murid nulisnya sambil berdiri. Karena berdiri terbukti membuat orang lebih fit daripada duduk. Itu menjelaskan kenapa saya begitu fresh dan kamu ngantuk semua. Ya, terbukti kan. Oke. Tuhan mau kita mencintai Tuhan dengan segenap akal budi. Mari kita jaga kebugaran fisik kita dengan exercise yang baik, nutrisi yang seimbang, tidur yang cukup, stress management yang memadai. 4 poin ini saya akan jelaskan secara detail, kita akan selesai jam 10 malam. Enggak, waktunya enggak ada. Poin yang terakhir, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Love your God with all your soul. Digunakan kata suke. Itu bicara soal kehidupan. Mengasihi Tuhan dengan totalitas kehidupan kita. Saya tidak bisa menjelaskan lebih baik. Kecuali saya kasih satu contoh. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kasih semacam itu didemonstrasikan oleh orang muda bernama Stefanus. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Karena kasihnya kepada Tuhan. Karena kesaksiannya itu dia dirajam batu. Sampai mati. Tetapi waktu Stefanus dilempar batu karena kesaksiannya tentang Tuhan. Dia tidak memberontak, dia tidak marah, dia tidak mengutuk. Wajahnya penuh kemuliaan dan dia berkata, aku melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan tata Allah Bapa. Saudara, ungkapan Stefanus tadi lazim tidak? Dia bilang, gua ngelihat anak Allah berdiri di sebelah kanan tata Allah. Lazim enggak kalimat itu? Tidak lazim. Karena Alkitab di berbagai tempat mengatakan, anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi waktu Stefanus dirajam batu, Kristus berdiri. Itu semacam standing ovation. Satu penghormatan. Ketika ada orang bersaksi, rela mati bagi Tuhan, Bapa surgawi bahkan Kristus pun menghormati hamba-hambanya yang seperti itu. Asihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Orang seperti Stefanus disebut sebagai martir. Saudara, martir itu bukan arti sesungguhnya bukan mati untuk Tuhan. Martir dari kata marturia. Artinya adalah witness. Saksi.
Jadi martir sesungguhnya adalah orang yang bersaksi untuk Tuhan. Sebagian orang yang bersaksi untuk Tuhan mungkin bisa mengalami kematian, tapi tidak harus mengalami kematian. Maka saya meyakini semua kita Bapak Ibu, tidak semua kita punya kesempatan mati bagi Tuhan, tapi semua kita dipanggil dan diberikan kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Menjadi saksi. Ketika dengar saksi, sebagian orang berkata begini, nah ini bagian yang gua paling gak suka nih. Aduh, saksi lagi. Mau pergi ke orang menceritakan, apalagi gua gak bisa ngomong. Bersaksi bagi sebagian orang itu merupakan hal yang sangat menakutkan. Dalam satu persidangan, syarat untuk menjadi saksi dalam satu kasus hukum, apa saudara syaratnya? Apa syaratnya? Orang bisa jadi saksi dalam kasus hukum itu apa syaratnya? Sebagai saksi itu apa? Syaratnya cuma satu. Lu mesti ngalami peristiwanya, tahu peristiwanya dengan mata kepalamu sendiri, baru bisa jadi saksi. Maka ketika saya mengerti ini, perintah Tuhan untuk membuat kita masing-masing menjadi marturia, menjadi saksinya, adalah satu perintah yang luar biasa. Sebab kalimat lengkapnya akan berkata begini. Alamilah aku dalam kehidupanmu, supaya kamu bisa menceritakan apa yang kamu alami kepada orang lain. Siapa dalam ruangan ini berkata, Tuhan aku mau mengalami engkau dalam hidupku. Ketika engkau berkata, aku mau mengalami itu dalam hidupku Tuhan. Engkau sedang masuk menuju satu tahap yang memungkinkan engkau bisa mengalami dia. Lalu engkau menceritakan apa yang engkau alami kepada orang lain. Itulah kesaksian bagi Tuhan. Tahun 1905, ada satu anak tamat SMA, namanya William Borden. Anaknya orang kaya pengusaha real estate, tinggal di Manhattan, satu kawasan penting di New York. Bapaknya bilang begini, Bill, William dipanggil Bill. Bill, lu jalan-jalan dah supaya gak kuper, gak kampungan, masa seumur hidup tinggal di Manhattan. Udah jalan sana, rekreasi. Bill Borden akhirnya ikut tur ke Asia, Afrika. Itulah untuk kali pertama dia melihat ternyata di dunia ini ada orang yang menderita. Dia gak pernah lihat itu anak orang kaya. Untuk pertama kali dia melihat ada orang-orang gak punya rumah. Ada orang-orang kelaparan, ada orang-orang sakit gak bisa diobati. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia tulis surat kepada papanya. Papa, setelah tur ini selesai, aku mau dipersiapkan untuk kembali sebagai misionari. Pulanglah dia ke New York, diterima di Yale University. Kampus heboh. Ada anak pengusaha real estate masuk di Yale University dan pengen jadi misionari. Banyak orang membicarakan dia. Dia enggak menjawab semua itu. No comment. Tetapi dia merespon dengan nulis dua kata di Alkitabnya. No reserve. Saya udah bulat, gak ada cadangan, gua mau jadi misionari. Dia dengan cepat menyelesaikan pendidikannya di Yale University. Karena dia punya beban menjadi misionari, dia akhirnya mengambil keputusan studi lanjut belajar teologi di Princeton Seminary. Masuk di Princeton Seminary, dia akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan teologianya dengan sangat baik. Banyak tawaran pelayanan datang. Tetapi bebannya adalah menuju pedalaman Tiongkok untuk menjangkau orang-orang Tionghoa Muslim. Maka dia tolak semua tawaran pelayanan dan berkata, no retreat. Aku gak bisa mundur, aku mau pergi ke Tiongkok. Berangkatlah dia menuju Tiongkok. Tetapi karena dia punya beban kepada kelompok orang Kedar, orang-orang Muslim di Tiongkok. Dia mengambil keputusan belajar Islamologi di Mesir. Dia mampir di Mesir. Sekolah lagi. Dia sungguh-sungguh cinta Tuhan dengan segenap akal budinya juga. Bukan hanya segenap hati, segenap akal budi dan kekuatan. Akhirnya dia belajar Islamologi. Tetapi tidak lama kemudian, waktu dia di Mesir, dia terserang penyakit meningitis. Radang selaput otak. Zaman itu tidak ada
Tidak ada ambulan udara. Ya, pesawat yang jadi dirubah jadi ambulan nggak ada. Transportasi sulit, dia nggak bisa dipulangkan ke Amerika. Dia dicoba dirawat sebaik mungkin dengan cara pengobatan terbaik yang ada di Mesir. Tetapi dia tidak tertolong. Mengalami kematian. Sebelum usia yang ke-30. Dia tidak pernah sampai di ladang misi yang dia rindukan untuk memberikan hidupnya. Dia sadar dia akan dibicarakan orang. Sebagian orang mungkin akan berkata, lu goblok sih Bill, kayak begitu ngapain lu cari susah. Kan lu bisa kirim misionari yang lain dengan duit kamu. Dia sadar hidupnya akan dibicarakan. Sebelum dia mati, dia tulis 2 kata terakhir di Alkitabnya. No regret. Aku tidak pernah menyesali keputusanku. Bill Borden tidak pernah sampai di ladang misinya. Tetapi kehidupannya menginspirasi ribuan orang muda. Memberi hidup bagi Tuhan di ladang misi. Sampai pada hari ini. Apakah yang menjadi motivasi terbesar dalam hidupmu Bapak Ibu? Orang muda? Belajar kepada Bill Borden. Untuk mencintai Tuhan dengan segenap perasaan. Dengan segenap akal budi. Dengan segenap kekuatan. Dan dengan segenap jiwa. Itulah persembahan terbaik yang kita bisa berikan kepada Kristus. Yang mati bagimu. Yang mati bagiku 2000 tahun yang lalu. Amin. Tutup matamu. Buka hati dan hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Bill Borden tidak pernah sampai di ladang misinya. Tapi kehidupannya mendemonstrasikan kehidupan yang penuh kasih kepada Kristus. Dia telah buktikan dia cintai Tuhan dengan segenap perasaan, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwanya. Biar petang ini kita belajar hal yang sama. Mari kita bangkit berdiri. Katakan dari dasar hatimu yang terdalam, ku berikan